Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Untuk mengawali ibadah pagi hari ini, bersama kita akan melakukan Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, bait yang pertama. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari Minggu pagi ini yang Tuhan izinkan bagi kami untuk menghampiri Tuhan lewat doa, pembacaan firman, dan pujian. Mari Tuhan berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar ibadah kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan firman-Mu boleh tersampaikan seturut kehendak-Mu. Ini doa syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2, ayatnya yang ke-6 sampai pada ayatnya yang ke-16, yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh-musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan hari-harinya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita yang sama-sama sudah kita baca tadi terambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Di situ kita melihat bagaimana
keberadaan umat Israel ketika mereka sudah berada di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi sebelumnya mungkin mari kita kembali melihat kisah keluarnya umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir sampai mereka tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saat itu Allah mengutus Musa untuk membawa umat keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Perjalanan yang ditempuh cukup lama, yaitu 40 tahun, melewati padang gurun, sungai, dan laut teberau. Selama 40 tahun perjalanan itu, Allah hadir mendampingi Musa dengan kuasanya yang besar. Allah hadir dalam bentuk tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Lalu Allah menyiapkan makanan selama 40 tahun bagi mereka, yaitu roti mana dan daging burung puyuh. Dengan tongkat Musa, Allah menyatakan kuasanya untuk menyiapkan air menjadi kebutuhan hidup mereka hari-hari. Dalam perjalanan itu, tugas Musa pun selesai ketika mereka tiba di perbatasan Sungai Yordan. Allah mengutus Yosua menggantikan Musa karena saat itu usia Musa sudah semakin tua. Yosua lah yang melanjutkan perjalanan umat Israel menyeberangi Sungai Yordan, memasuki kota Yeriko dengan merobohkan tembok Yeriko. Semua musuh dikalahkan karena Allah berjalan di depan umat saat itu. Dikatakan pada bagian awal pembacaan firman tadi, pada ayat 6, ketika mereka memasuki tanah Kanaan, Yosua sudah menyelesaikan pembagian tanah warisan sesuai dengan suku yang ada di umat Israel. Semasa dalam kepemimpinan Musa dan Yosua, umat hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Ada ketaatan dalam beribadah karena mereka sungguh-sungguh mengalami kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah menuntun perjalanan umat selama 40 tahun. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, pada ayat 8 pembacaan kita tadi mengatakan tibalah saat di mana Yosua meninggal. Lalu pada ayat 9 sampai pada ayat yang ke-13 diceritakan bagaimana generasi umat Israel ketika Yosua sudah tidak ada di antara mereka lagi. Generasi yang baru, generasi yang tidak mengenal Tuhan. Generasi yang tidak pernah merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan selama 40 tahun perjalanan umat Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Boleh dikatakan generasi ini hidup di zaman yang sama sekali mereka tidak tahu atau buta akan campur tangan kuasa Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka hidup dalam dosa penyembahan berhala. Apa yang disampaikan oleh Yosua untuk hidup kudus di tanah yang dijanjikan Tuhan terhapus dan tidak dilakukan oleh mereka. Tibalah saat di mana murka Tuhan turun atas mereka. Itu kita lihat pada ayat 14 sampai 15 bacaan tadi. Cara Tuhan menghukum mereka dengan mengizinkan mereka dikalahkan dalam setiap peperangan. Sampai pada akhirnya Tuhan memakai para hakim untuk memimpin hidup umat Israel untuk kembali mengenal Tuhan dan hidup dalam peribadahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, memahami cerita atau kisah umat Israel ini, mungkin adik-adik akan mengatakan bahwa generasi yang tidak tahu diri
Generasi yang baru ini adalah generasi yang tidak tahu diri, yang tidak tahu bersyukur, karena sudah ditolong Tuhan, malah mengecewakan hati Tuhan. Pikiran adik-adik mungkin betul, tetapi tanpa kita sadari, kadangkala sikap dan perilaku kita pun mungkin seperti itu. Kurang bersyukur atau tidak bersyukur, suka mengeluh, bahkan mungkin membantah orang tua ataupun melawan orang tua. Pada ayat 11 sampai 12 bacaan kita di situ dikatakan bahwa kehidupan umat Israel sudah menyakiti hati Tuhan karena hidup mereka jahat di mata Tuhan. Tahukah adik-adik, saat kita membantah dan melawan orang tua, itu sama saja dengan apa yang dilakukan oleh umat Israel. Kita sudah menyakiti hati papa dan mama, padahal kita sudah tahu bahwa itu melawan Tuhan. Saat adik-adik tahu tiap hari Minggu adalah saat untuk menyiapkan waktu dan hati untuk duduk beribadah, tetapi mungkin ada yang masih tidur, bermalas-malasan, lebih memilih main game. Apakah itu baik menurut adik-adik? Mari contoh kehidupan umat Israel yang sudah menyakiti hati Tuhan ini kiranya menjadi koreksi untuk kita semua. Kalau generasi setelah Yesua meninggal, kita dapati mereka hidup melawan Tuhan dengan hidup dalam penyembahan berhala, itu dikatakan mereka berdosa, tidak tahu diri, dan tidak tahu bersyukur. Pantas bila murka Tuhan turun menimpa mereka. Lalu bagaimana dengan adik-adik dan kita semua yang sudah tahu firman Tuhan? Apakah mau membiarkan hidup dalam kemalasan? Tidak tekun beribadah? Suka melawan, membantah orang tua? Kakak percaya dan kakak berharap melalui perenungan firman saat ini, kita semua, adik-adik dan kakak layan, semakin bersuka cita dan bersyukur dalam menjalani waktu anugerah Tuhan ini, dengan melakukan setiap tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita dengan baik dan benar, dengan bijaksana, tekun belajar, rajin baca Alkitab, sehingga sikap hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan menjadi nyata dalam setiap perbuatan, sikap dan perkataan kita. Itulah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita sadar sebagai teruna, sebagai orang percaya, kita dipilih dan diutus Tuhan untuk hidup sebagai gambar kasih Tuhan. Dari kehidupan kita, kasih dan setia Tuhan tercermin dalam perilaku hidup kita setiap saat, setiap hari, sehingga tema renungan saat ini dapat diwujud nyatakan bahwa benar, aku umat Tuhan, teruna masa kini, akan tetap mengasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita melakukan Gita Bakti 61 baitnya yang kedua. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya
Mari kita siapkan hati untuk memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Tuhan berkati kami semua, agar hati dan pikiran kami sungguh dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup hari-hari kami. Sebagai syukur kami atas kasih setia Tuhan dalam hidup hari-hari kami. Dalam syafaat ini Bapa, kami berdoa untuk semua anak-anak teruna yang akan memulai tahun ajaran baru. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu dengan hikmat kepintaran, ketekunan dan disiplin dalam mempersiapkan diri memulai studi mereka. Tuhan Yesus memberkati semua orang tua dalam usaha dan kerja mereka, agar hidup keluarga-keluarga Allah ini tidak berkekurangan dalam situasi kondisi pandemik ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, bersama GPIB Bukit Zaitun Makassar. Tuhan Yesus memberkati semua hamba-hamba Tuhan, KMJ, pendeta, pelayanan umum, presbiter, dan semua kakak layan dari sektor pelayanan 1 sampai 13. Kiranya selalu ada dalam sukacita melaksanakan tanggung jawab pelayanan gereja-Mu. Tuhan sungguh-sungguh tahu keadaan dunia saat ini. Tuhan tolong bangsa kami untuk bisa mengatasi situasi saat ini, agar bangsa kami bisa keluar dan melewati wabah COVID-19 ini. Semua kami hanya mau bawa di dalam tangan Tuhan yang kuat. Inilah doa syafaat kami Bapa, kiranya berkenan di telinga kasih-Mu Tuhan, karena kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pagi ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama sungguh-sungguh kita pahami dan kita lakukan sebagai praktek kasih kita kepada Tuhan hari lepas hari. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Kau membuatku sesuai rencana.